Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anas Baihaqi di channel saya, channel Anas Baihaqi. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan ya atau Q&A dari teman-teman yang bertanya tentang apa sih perbedaan DLN Oasis dengan batu layar, kapal Oasis atau kapal batu layar, kemudian mengenai fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di kedua kapal ini. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di komentar karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya jawab dan mungkin kurang memuaskan begitu. Nah, sekarang saya akan berusaha menjawab secara langsung lewat video kali ini. Baik, pertanyaan yang pertama ya dari Maladi Tilar Negara. Ini sudah ditanyakan 2 bulan yang lalu. Mohon maaf saya belum sempat menjawab dengan memuaskan atau mungkin belum sempat saya jawab juga. Berangkat dari Surabaya jam berapa Mas? Apa ada perbedaan jam berangkat antara Oasis sama Batu Layar dari Surabaya? Nah, jawabannya pemberangkatan dari Surabaya ataupun Lombok itu waktunya tidak tentu ya. Jadi baik Oasis maupun Batu Layar itu waktunya tidak tentu. Jadi ada jadwal yang dirilis oleh perusahaan dari kapal ini, yaitu DLN atau Damai Lautan Nusantara. Teman-teman bisa selalu update jadwalnya di IG-nya, di Instagram-nya, yaitu cari saja Damai Lautan Nusantara gitu. Nanti akan ada official akun Instagram dari perusahaan itu. Nanti dirilis setiap awal bulan, dia akan dirilis, atau setiap akhir bulan, perbatasan itulah antara akhir bulan awal bulan menjelang pergantian bulan itu akan dirilis tabel jadwal. Itu tidak tentu juga. Jadi yang Oasis saja setiap harinya tidak tentu jadwalnya ya. Tapi umumnya dia malam hari. Bisa kadang jam 00 ya, jam 12.30 malam. Terus besoknya Oasis itu akan berangkat lagi jam 00.30 misalnya. Itu tidak tentu. Tapi umumnya malam hari. Jadi Oasis, kapal Oasis saja dari Lombok itu pun beda-beda jadwalnya tiap hari. Tiap 2 hari ya, karena Oasis dengan Batu Layar itu berselang-seling ya antara Lombok dengan Surabaya. Jadi tidak tentu mengenai jam berapa berangkatnya, bisa dilihat di jadwalnya. Kemudian agen dari Abdul Rahman 3 minggu yang lalu ditanyakan, agen tiketnya tutup jam berapa Mas? Nah, sejauh pengetahuan saya, karena pemberangkatan kapal ini, pelayaran kapal ini di masing-masing tempat di Surabaya maupun Lombok itu setiap hari ada, maka pertama agen tiketnya buka setiap hari, itu setiap hari baik di Lombok maupun di Surabaya. Nah, bukanya itu saya kurang tahu ya, biasanya mulainya sore. Jadi tiket ini tidak bisa dibeli seperti tiket pesawat. Dia harus dibeli di hari ketika kita berangkat gitu. Jadi di hari itu kita berangkat, hari itu kita beli. Nah, itu jangan sampai terlambat. Biasanya kalau kita mau berangkat besok, maka besok malam ya, misalnya jadwalnya besok malam ini kapalnya. Entah Batu Layar atau Oasis sama saja. Nah, kalau besok malam kita berangkat, paling enggak besok sore itu harus sudah beli di agen tiketnya, sudah beli tiket di agen tiketnya. Di masing-masing tempat di Surabaya dan di Lombok juga seperti itu. Nah, tutupnya sejauh pengetahuan saya ya sampai kapal itu berangkat. Jadi sampai ditutup pembeliannya karena kapal sudah mau berangkat, maka saat itu juga agennya tutup. Seperti itu. Ini sejauh pengetahuan saya. Karena percuma juga misalkan kita datang mau berangkat di hari itu, kapalnya sudah berangkat, kita baru mau beli kan ketinggalan kapal juga gitu kan. Jadi sejauh pengetahuan saya ya sampai kapal itu berangkat. Biasanya dikasih spare waktu 1 jam sebelum pemberangkatan kapal terakhir beli tiket. Terus dari Aryan Rasya, Mas, ombaknya berasa nggak? Nah ini pengetahuan juga ya. Umumnya kalau musim
timuran di musim kemarau ya, itu biasanya gelombang di utara Pulau Lombok, Pulau Bali dan Pulau Jawa itu agak tenang ya, karena biasanya eh, gelombang laut yang tinggi itu di pantai selatan. Nah, karena kapal ini melewati utara Bali, Laut Bali, kemudian Laut Jawa, lewat utaranya Madura, baru turun ke Surabaya. Nah, maka ketika saya berangkat itu, alhamdulillah ombaknya tenang, tenang sekali. Apalagi kapalnya besar ya. Kapalnya besar, jadi kurang begitu terasa kalau ada gelombang. Tapi memang umumnya kalau teman-teman mau cari perakiraan tinggi gelombang di maritim.bmkg.go.id ya, maritim.bmkg.go.id. Nah, di situ ada perakiraan tinggi gelombang. Nanti ada peta, kemudian ada warna-warna di situ. Kalau warna di Laut Bali dan Laut Jawa itu warnanya kurang lebih biru, ungu, hijau, itu tidak terlalu tinggi, itu tenang sekali. Bahkan untuk kapal feri kecil pun tenang, apalagi kapal sebesar kapal Oasis dan Batu Layar ini, maka akan tidak terasa. Dan saya 2 kali perjalanan ya, pelayaran Lombok Surabaya, Surabaya Lombok, tenang, ombaknya tenang. Kemudian Anton Agus Setiawan, dapat makan berapa kali ya Om? Nah, ini pertanyaannya senada juga dengan pertanyaan dari mana ya? Ada yang bertanya, makannya berapa kali ya? Kalau nggak salah ada yang pertanyaannya senada. Nah, di sini makannya 3 kali sehari. Makannya 3 kali sehari. Hanya saja kita harus memutuskan sendiri, kita mau makan di atas kapal, yang orang yang berjualan di atas kapal, ataukah kita memesan catering. Jadi ada dua jalur ya kalau kita mau makan. Kalau kita mau makan via catering, maka kita akan membeli kupon makan ketika membeli tiket. Jadi membeli tiket sekaligus membeli kupon makan. Jadi nanti kupon makannya di staples di tiket kita. Nah, itu kalau kita beli catering, beli kupon makan, maka 1 porsi 15.000. Jadi ingat, makan itu tidak ditanggung sebenarnya ya. Makan tidak ditanggung, semua kita beli di luar harga tiket. Hanya saja kita memutuskan apakah kita akan beli catering, jalur catering, atau kita beli jajan lah, istilahnya jajan di atas kapal. Karena di atas kapal ada juga orang jualan mie ayam, nasi goreng begitu. Itu minimal per porsi 20.000. Jadi lebih mahal ya kalau beli di kapal. Nah, maka saya sarankan kalau pingin makan, ketika beli tiket, kita hitung nih, misalnya kita perjalanan kan 24 jam ya, kurang lebih 24 jam. Nah, itu kita berapa kali makan, kita berapa orang, tim kita yang berangkat berapa kali makan. Nah, itu kita hitung berapa porsi. Nah, ya sudah 15.000 dikalikan dengan banyaknya porsi itu. Seperti itu. Nanti kalau makan di atas kapal, kita akan diingatkan setiap waktu makan oleh kapten ya, pengumuman lewat speaker. Waktu makan telah tiba, silakan bagi yang ingin makan harap datang ke dapur umum misalnya. Nah, kita datang bawa kupon 1 atau bawa kupon sesuai dengan banyaknya anggota keluarga kita yang ikut. Nah, kita kasih kupon 1 atau 2, nanti kita dikasih kotak styrofoam ya. Kotak styrofoam itu adalah hasil penukaran kupon kita ya, 1 kupon satu kotak. Nah, itu isinya ya kurang lebih seperti makanan bis malam ya, kalau teman-teman pernah safar dengan bis malam. Ya paling nasi, kemudian nanti ada sayur. Kalau kemarin tuh saya sayur daun singkong ya. Sayur daun singkong yang pakai santan itu, kemudian ikan, mungkin sepotong ikan daging putih ya, ikan apa saya nggak tahu, ikan tepung sama sambal, itu aja biasanya, sederhana kok, cuman ya worth it lah 15.000 ya, daripada kita sangu basi di jalan kan makanan kita. Nah, kalau kita makan di atas kapal agak mewah memang, ada mie ayam, nasi goreng, kalau tidak salah ada bakso. Nah, itu 20.000 per porsi. 20.000 per porsi.
Kemudian dari pertanyaan dari Harapan Umat Family Center. Bagaimana penerapan protokol kesehatannya, Mas? Nah ini. Nah, memang pihak kapal sudah sangat, pihak perusahaan dan ABK sudah sangat mewanti-wanti ya bagi para penumpang untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, kalau bisa sangu hand sanitizer dan seterusnya, menjaga jarak dan lain-lain. Hanya saja memang ketika saya berlayar memang sedikit sekali dari penumpang yang satu kapal dengan saya itu yang aware dengan protokol kesehatan. Itu sangat disayangkan. Dan mungkin ya saya juga paham bahwasanya pihak perusahaan mungkin tidak bisa mengontrol semuanya penumpang sebanyak itu. Tapi mereka sudah berusaha kok. Mereka sudah berusaha dan peringatan tentang protokol kesehatan itu ditempel di beberapa sudut kapal sudah apa istilahnya, sudah diberikan peringatan. Hanya saja ya kembali ke kesadaran dari penumpang masing-masing. Kemudian berangkat tanggal berapa, Min? Saya lupa kemarin tanggal berapa ya. Ini pertanyaan dari Mas Akbar. Saya lupa berangkat tanggal berapa. Ada di video sebelumnya yang pengalaman saya naik DLN Oasis. Kebetulan yang pulang ke Surabaya ini video dari ketika saya naik DLN Batu Layar. Kemudian dari Elok, iya betul. Mau tanya Mas, apa ada sewa kamar? Mohon dibalas. Nah, dua kapal ini berbeda. Ya, saya garis bawahi dua kapal ini berbeda. Ada DLN Oasis, Batu Layar. Bedanya di mana? Batu Layar ini nggak ada sewa kamar. Jadi kamarnya itu dalam satu ruangan besar yang ber-AC dingin. Itu dipannya tuh sama semua. Ada matrasnya, walaupun tidak terlalu empuk sih, tapi ada empuk-empuknya begitu, ada matrasnya. Nah, DLN Batu Layar itu tidak ada yang spesial di sana. Jadi semua kamar sama, semua dipan sama, ada matrasnya semua. Gitu. Kita tidak bisa mengeksklusifkan diri mau lebih enak dari yang lain, nggak bisa. Kalau di DLN Batu Layar ya, saya garis bawahi. Kalau di DLN Oasis ada dua jenis kamar. Nah, ini yang bedanya antara Oasis dengan Batu Layar ya. Mengenai pertanyaan apa ada sewa kamar. Nah, kalau di DLN Oasis, kapal Oasis itu ada sewa kamar, yaitu kamar VIP. Kamar VIP itu ruangan tersendiri, lebih nyaman, lebih sepi. Kemudian dipannya bersekat, kemudian semuanya lah, matrasnya lebih empuk gitu, dan jumlah dipan di kamar itu lebih sedikit dan jaraknya lebih jarang, jadi lebih nyaman di ruang VIP. Dan ini harus sewa, cuman sewanya agak mahal ya, kalau menurut saya itu 200.000 per dipan, 200.000 per kasur. Jadi satu kasur itu kita sewa 200.000 dalam sekali pelayaran. Nah, kelebihannya sih kupon VIP ini ya kita belinya di agen. Kita belinya di agen. Ketika beli tiket, kita beli kupon makan. Kalau kita mau VIP, kita beli VIP. Oh maaf, di atas kapal. Seingat saya di atas kapal. Jadi kita beli tiket biasa, beli kupon makan Oasis ini. Kita naik kapal Oasis, kemudian kita cari ABK di sana yang bertugas di ruang VIP. Kita bilang Mas atau Pak, kita sewa gitu. Nanti kita bayar 200.000, kita dikasih kupon VIP. Itu gratis makan sekali. Untuk kupon VIP itu sekali aja tapi. Nah, tapi kalau di DLN Batu Layar sekali lagi tidak ada sewa kamar. Semuanya free. Kita pilih kasur yang menurut kita paling enak dan paling nyaman, paling strategis ya. Kemudian masih Elok, iya betul. Bayar nggak kalau tiduran di dipan? Nah, ini tadi dari penjelasan saya sebelumnya, kalau di DLN Batu Layar, kapal Batu Layar tidak bayar. Jadi tinggal tidur aja, pilih tempat mau yang mana gitu kan. Nggak bayar. Di DLN Oasis juga nggak bayar. Ada dua kamar tadi, maaf saya lupa menjelaskan. Di DLN Oasis itu ada dua kamar. VIP 1 sama yang gratis 1. Cuman yang gratis ini
dipannya itu nggak pakai matras, jadi keras, keras hanya papan saja. Papan dilapisi oleh karpet, karpet yang biasa pakai pengajian itu ya. Nah itu, jadi di Oasis ada dua, yang dipan gratis, yang papan, kemudian dilapisi karpet, kemudian ruang VIP. Kalau Batu Layar sama semua, gratis semua, bermatras semua. Gitu. Itu enaknya Batu Layar. Cuman kita nggak bisa mengeksklusifkan diri di Batu Layar ya, di DLN Batu Layar. Terus dari Berto Atambua, rencananya salah satu kapal ini akan pindah rute menuju ke Maumere ya, atau rute Surabaya Maumere. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Kemudian Afnan Lutfi, Om, yang VIP cuman Oasis berarti ya? Ya betul, cuman Oasis. Cuma kalau kita mau gratis bisa juga di Oasis seperti yang saya jelaskan tadi, cuman dipannya keras, nggak ada matras, cuman dilapisi sama karpet gitu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Henry satu hari yang lalu ya, kemarin. Kalau bawa motor, tata caranya samakah Mas? Dan diarahkan kemana kalau sudah di pelabuhan? Nah ini sedikit gambaran ya tentang tata cara pembelian tiket. Kalau kita pakai motor, kebetulan saya pakai motor ya. Pakai motor itu pertama kita harus bawa tes swab antigen. Ini nggak tahu sekarang terupdate apa enggak. Yang dulu saya bawa tes swab antigen. Nah, pertama kita harus ke pelabuhan dulu, ke KKP. KKP itu apa ya? Kesehatan Pelabuhan, Komite Kesehatan Pelabuhan atau apa saya lupa. Pokoknya KKP, pihak KKP. Kita jangan ke tiketing dulu, ke kantor DLN jangan dulu. Kita ke KKP dulu. Biasanya ada di pelabuhan. Kita masuk ke KKP, kemudian kita legalisir surat tes swab antigen itu di KKP. Dapat stempel, dapat tanda tangan. Kemudian setelah itu baru kita beli tiket. Jadi ingat, kalau pakai motor atau pakai apapun itu ya, itu ke KKP dulu, pihak kesehatan pelabuhan ya. Kita legalisir, setelah dapat legalisir swab antigen itu, kita baru ke bagian tiketing, kantor dari DLN. Nah di sana langsung kita diminta swab itu sama satpamnya, kita dicegat dulu. Mana tes swab antigen dan legalisir? Oh ini Pak. Nah baru kita boleh masuk beli tiket. Karena kalau kita langsung ke kantornya percuma, kita pasti disuruh legalisir dulu, atau malah belum swab antigen disuruh tes dulu, gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, sekarang kan sudah mulai ada tes genos ya, genos di pelabuhan Lembar dan Surabaya. Nah itu saja bisa langsung tes di tempat di pelabuhan itu. Tes genos lebih murah, 30.000 ya daripada tes swab antigen. Nah setelah kita dapat legalisir itu, kita kembali lagi ya yang tadi, kita ke pihak tiketing, kita tunjukkan ke satpam, kita diberi akses untuk membeli tiket. Ya sudah, kita beli tiket, kita beli kupon makan, kemudian setelah itu dapat tes swab antigen legalisir, tiket dapat, kupon makan dapat, udah kita simpen, kita masukin tas, kita bawa motor kita lagi ke dekat dermaga ya, ke dermaga yang ditunjuk oleh pihak pelabuhan. Di mana Pak kapal Oasis atau Batu Layar biasa sandar gitu. Nah udah kita tunggu di situ gitu saja. Kalau soal tata cara bawa motor ya. Oh ya lupa saya. Kalau kita bawa motor, bawa kendaraan, di bagian tiketing itu nanti akan kita dimintai STNK. Jadi motor kita akan diregistrasi ya. Motor kita akan diregistrasi, dipastikan ketika kita masuk ke kapal nanti dicek lagi tiket kita, tiket bersama kendaraan ya. Kalau tiket perorangan sama kendaraan lain.
nanti dikasih tiket kendaraan. Pas kita mau masuk, dicek sama pihak keamanan yang menjaga di pintu kapal. Ketika kita masuk, kita dicek. Nanti plat nomornya berapa, nomor polisinya berapa, dipastikan cocok dengan kendaraan, baru kita boleh masuk ke dalam kapal. Kurang lebih seperti itu kalau kita naik kendaraan atau naik motor. Pas turun ya turun begitu saja. Jadi bedanya kita perseorangan dengan kendaraan, cuma nanti diregistrasi nomor kendaraan, nomor polisi kendaraan di bagian tiketing. Keperluannya untuk verifikasi ketika kendaraan itu kita mau naikkan ke atas kapal, seperti itu. Demikian mungkin pertanyaannya nampaknya sudah terjawab semua ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, ada pertanyaan lain silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.